Kita lanjut teman-teman ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, tapi ini saya penasaran dan tertarik dengan tadi salah satu keyword yaitu masalah trust, Pak. Dan ini berkaitan dengan membangun pemimpin yang efektif. Nah, sebenarnya arah pertanyaannya lebih kepada menurut Pak Niko pemimpin yang efektif itu seperti apa dan bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Tapi saya ingin elaborate sedikit dalam artian kalau yang saya rasakan, Pak ya. Kadang kita menjadi seorang pemimpin itu kalau tidak ada trust kayak mau ngurusin yang perintilan kecil. Kita mau biarkan orang lain handle, kita takut tadi enggak deliver the same standard. Seperti itu, Pak. Tapi kalau kita ngerjain semua enggak akan efektif. Nah, menurut Pak Niko menghadapi dilema ini mungkin ada any thoughts seperti itu, Pak? Jadi itu betul sekali ya. Jadi trust itu sebenarnya it goes both ways ya. Jadi pertama dulu kita dulu yang harus di trust. Nah, untuk mendapatkan kepercayaan, kan saya tadi udah mengatakan bahwa tidak akan dapat kepercayaan gara-gara saya ditunjuk jadi dirut. Itu pasti. Yang ada saya bisa sampaikan waktu kita ditunjuk justru di karyawan sampai di levelnya BOD-1, jadi Vice President, Senior Executive Vice President, itu justru mereka bukan trust tapi mereka mau tahu kita nih orang-orang ini berapa lama sih. Soalnya kan digonta-ganti bedol desa kayak jadi bukan trust, yang dapat justru nol. Jadi waktu kita masuk nol, cuman ya karena budaya asal Bapak senang, wow, kita udah kayak pahlawannya, kayak raja aja begitu masuk. Siap Pak, itu apa masuk. Lift aja dulu nggak ada yang mau masuk. Akhirnya saya ditunggu-tungguan. Kalau nggak ada yang masuk lift, kita semua tunggu di bawah nih. Gitu. Akhirnya mesti masuk duluan. Karena dulu dibiarin aja, mesti begitu datang, seret masuk sendirian. Nggak ada orang lain, ditemenin security. Padahal ada banyak orang yang nunggu. Nah, tapi kan itu bukan berarti gara-gara itu saya dapat kebanggaan. Oh itu nol malahan. Tapi kalau kita justru yang kita dapatkan itu kalau kita bisa melakukan, kita selalu konsisten di dalam kita punya value, bagaimana kita tuh belief kita, value kita, tanpa harus ada yang lihat. Jadi integrity itu adalah justru you do the right thing even without anybody seeing you or watching you. Bukan gara-gara dilihat orang, justru kita selalu konsisten aja. Kita dalam melakukan, buat apa-apa tuh kalau kita konsisten itulah kepercayaan akan datang. Jadi pertama kepercayaan itu yang saya mau touch ya sebelum yang tadi. Kedua adalah challenge-nya sekarang kalau kita lagi mau kasih pekerjaan, kasih tugas, itu bagaimana kita bisa melihat kepercayaan itu. Saya selalu melihatnya juga sama. I always want to see people itu harus berani untuk speak up. Ya budaya ini kan memang harus dirubah ya. Tapi kalau orang dari awal tuh udah diem aja. Nah yang lebih berani itu biasanya milenial. Saya kalau udah tanya, sekarang saya mau minta feedback contoh ya. Habis meeting saya mau minta feedback. Kalau kasih feedback positif, orang Indonesia nomor 1 di dunia. Apalagi BUMN. Oh, mantap. Nyangkulnya dalam banget. Pakai traktor akhirnya kecebur ke dalam sendiri orang. Jadi kalau itu makanya saya bilang, kalau udah ngangkat, ya udah. Habis itu sekarang saya mau tanya, sekarang konstruktif feedbacknya apa buat saya nih? Tadi meeting tadi nih apa? Waduh, kita belum lama kenal Bapak gitu. Tapi waktu ngangkat panjang sekali, Bapak terbuka, kelihatan orangnya begini, Bapak humble. Nah giliran mau tanya apa yang saya mesti perbaiki, kita belum lama, belum ketemu Pak gitu. Jadi akhirnya nggak ketemu. Nah ini kalau saya lihat ada orang-orang yang saya dapatkan trust itu, kalau orang itu kelihatan mau take risk. Pak, saya ini dia gini. Terus dia udah mulai menyampaikan apa yang dia rasakan. You always, makanya saya bilang kenapa saya bilang integrity atau you always have to say what you believe is right. Jangan takut. Karena disitunya kepercayaan orang justru jangan pikir bahwa bos itu percaya waktu dia bilang semua yang bagus-bagus. Enggak. Tanya, kalau kita tanya malah kita curiga. Aduh kalau dicangkul-cangkul gini kayaknya gak jelas nih. Kan ada rasa gitu tapi kan gini loh, manusia selalu akan punya judgment. Setiap orang kita akan judging. Jadi orang datang aja sebagian pasti, aduh ini orang gimana ya. Kan waktu masuk, ini kayaknya gini nih orang, ini kayak gini. Jadi banyak sekali kan di pikiran kita tuh mengenai judging orang. Nah orang itu akan lihat kalau begitu kita mulai bercakap, kita mulai bersikap, bertindak. Makanya perlu selalu ada komunikasi. Nah trust itu kalau saya lihat orang itu berani dia step up, taking risk tadi. Terus dia mulai bicara dengan, Pak kayak gitu mungkin saya punya perspektif yang berbeda. Kalau orang-orang kayak gitu saya biasanya akan biarkan dan bisa memberikan trustnya lebih cepat. Tapi kita mesti ingat selalu waktu kita mengempower orang, memberikan trust. Seperti tadi kan Mas Arief bilang adiknya dia
kasih. Tapi saya yakin di dalam hatinya dia itu, dia juga sudah mengevaluasi. Adik saya nih bisa nggak? Karena kalau sudah adik kan dia nggak mungkin biarkan adiknya atau biarkan perusahaan itu gagal. Jadi secara naluri, we actually already evaluasi. Ini orang, adik saya ini kerja keras dan saya tahu dia ini akan bisa. Selain tentunya berpikir bahwa saya mesti banyak hal-hal lain yang saya mesti kerjakan. Jadi tugas kita sebagai leader adalah when we empower atau when we delegate, kita juga mesti ada rasa bahwa we have to make sure bahwa nih orang ini akan sukses. Itu aja. Jadi jangan gini loh, jangan diceburin. Ceburin itu bagus ya. Orang kan bilang kalau orang bisa berenang bagaimana caranya? Ada yang bilang dorong aja. Cebur dia bikin akhirnya bisa water trapen atau bahasa Indonesia apa tuh ya, itu lolos, selamat memang. Tapi kan kita juga di dalam hidup kita ada beberapa yang kita mesti lihat dulu, jangan sampai juga orang yang tenggelam akhirnya. Jadi kita tuh harus ada beberapa sense atau naluri kita yang kita lihat, oke, I think I'm going to push him because he has not go to up to his potential. Jadi kalau kita tahu itu belum, then we actually throw it. Jadi itu yang kira-kira. Jadi trust itu waktu kita tes sekali, dia juga. Dan dia akan bicara. Dan kalau kesalahan buat saya, don't be afraid of making mistakes. Yang penting kita melakukan yang terbaik, yang penting kita lakukan itu dengan all out. So when you fail, it is okay. Jangan takut. Kita hadapi dan kita bilang, oke Pak, saya salah. Ternyata I did not see this aspect before and it happened. I made that mistake. Orang yang begitu sama saya jadi malah, no, don't worry about that. Look forward. Jadi jangan gitu. Kebanyakan orang malah takut, takut salah, takut apa. Akhirnya nggak bikin decision. Itulah yang saya pikir itu yang penting kita sebagai leader kita perlu pertimbangkan. Nah, tapi kalau izin Pak, elaborasi sedikit Pak. Nah, berarti dengan tadi misalnya kan tentu membangun komunikasi dan juga membangun keterbukaan dan I see it myself Pak. Maksudnya ketika tadi Bapak intro kita sempat berjumpa di salah satu makan malam bersama, hari itu kita ngobrol, saya yang melihat keterbukaan itu Pak secara konkret dan real. Tapi kalau boleh ada satu hal yang mau saya perbaiki Pak. Iya Pak, AC-nya Pak. Ini kayaknya ini kok nggak dingin-dingin ya. Ini. Enggak kasih feedback buat iya Pak. Gak pernah Pak. Nah, langsung jadi batu saya Pak nanti Pak. Mending jadi nikel Pak, kalau jadi batu kan. Terima kasih banyak Pak. Nah tapi menurut Bapak sendiri Pak, maksudnya dalam artian dengan segala keterbukaan apa lain-lain. Nah pada akhirnya bagaimana orientasi dalam mewujudkan pemimpin yang betul-betul efektif menurut Bapak. Dan bagaimana Bapak mengukur apakah downline Bapak itu sudah efektif enough or not. Seperti itu Pak. Jadi saya nih jadi bagaimana menciptakan ya untuk orangnya. Jadi saya kebetulan kan waktu Vale sebelum saya berhenti itu saya sudah mengcoach successor di Vale. Waktu itu saya didik itu 3,5 tahun ya Rati ya, 3,5 tahun lah itu ditahan-tahan. Saya udah siap, nggak boleh, nggak dikasih sama shareholder saya untuk saya berhenti. Tapi I feel that she is actually ready. Nah kalau ini yang saya bilang bahwa tadi kalau kita tuh udah punya perasaan kita yakin bahwa orang ini akan bisa sukses, kita harus berani taking risk untuk meninggalkan. Karena kalau enggak dia tuh akan selalu jadi bayang-bayang terus. Dia hanya jadi deputi aja terus. Saya Bu Rati kan ada sama-sama. Jadi deputi setahun lewat, 2 tahun. Dan enggak kelar-kelar karena di Indonesia ini kalau orang mau ketemu, gubernur mau ketemu, harus CEO-nya. Deputinya saya udah angkut, saya bawa juga. Waduh Pak ini udah siap. She's going. Saya kadang-kadang bilang oke, you bicara. Jadi bicara saya cuma dengar, saya observe aja. Jadi menciptakan leader yang efektif buat saya itu adalah kita juga pertama kita equip dia, kita develop dia dengan beberapa hal-hal yang kita lihat dia perlu perbaikan dalam dirinya dia. Jadi pasti kembali ke beberapa performance yang ada bahwa dia harus punya delivery mentality yang tadi striving to give the very best. Dan dia juga harus punya humility, karena kalau enggak saya bilang orang enggak akan dengar kamu. Tapi orang ini memang akan kembali ke nature-nya, begitu dia udah dominan, dia bisa jadi dominan, jadi enggak mendengarkan. Jadi itu yang sering terjadi kan orang kalau begitu dia berasa comfortable, dia jadi mulai lagi dominan, dia enggak lagi mendengarkan. Mesti ada yang selalu kasih feedback. Jadi kalau enggak dikasih feedback, ya sekarang ini kayak sekarang aja nih ya.
Ada beberapa saya lihat, aduh ini ketinggalan. Kita tuh mesti sama-sama, saya sama Bu Rati, kita mesti ngomong lagi sama dia nih. Karena ini orangnya, kalau dia sudah comfortable, orang akan masuk ke dalam comfort zone-nya dia. Comfort zone-nya kalau dia memang biasa dominan, dia akan dominan. Jadi dia nggak lagi mendengarkan orang lain atau mendengarkan feedback yang ada. Jadi ini yang saya bilang sih, kalau kita tuh mau memang mendevelop leader yang sekarang ini, kita harus selalu ada feedback mechanism. Kalau kita udah nggak ada coachnya, dia mesti menciptakan feedback mechanism itu ada di dalam dia punya organisasi. Nah, khususnya buat yang era yang sekarang ini, yang saya bilang bahwa leader itu dibutuhkan juga leader yang sangat agile dan harus punya humility. Ini kenapa saya bolak-balik penting. Humility itu bukan kita tuh hanya being humble, tapi kita mau mendengarkan. Because we cannot actually anticipate. Era yang sekarang ini justru kita mesti mau mengumpulkan orang-orang, para leader yang kita lihat ini punya kemampuan, terus tanya, what are you going to do if you become the CEO? Saya tuh mau nanya sama teman, menurut teman-teman sekarang leader yang mana sih yang Anda mau lihat? Leader yang memang punya power, punya visionary, kan kayak gitu-gitu pasti udah memiliki, tapi kita justru mesti banyak punya ear, punya lebih banyak. Makanya orang bilang kan, mulut satu, telinga dua. Leader itu harus mendengarkan lebih banyak. Apalagi di dalam era yang sekarang. Era di mana kita juga nggak tahu volatility yang muncul sekarang, kita bisa anticipate, oh price-nya akan begini. Tiba-tiba hits by something else yang different. Pandemi, siapa yang pernah anticipate pandemi itu terjadi? Kan nggak ada. Even sekarang kita masih struggling di dalam, ini masih virtual nggak? Karena orang Indonesia virtual itu sekalian kombinasi sama males yang nggak mau ke kantor. Jadi ribet kan, mau ajak lagi males. Oh ya Pak, kita begini, kita bisa virtual. Ya elah, kalau virtual itu kalau kita punya etos kerjanya udah mantap semua, mungkin it works. Tapi kalau enggak, saya mungkin di dalam era yang masih enggak punya trust ya. Aduh kalau udah gini ya, kita malah ribet. Karena saya sendiri waktu era lagi zaman Vale itu pas pandemi, saya main tenis paling banyak selama seumur hidup saya 30 tahun, saya main tenisnya banyak gara-gara waktu pandemi. Kenapa? Saya kan pakai yang earphone-nya yang nyantel gini. Jadi saya main, kalau lagi ada conference call, main tenis begitu. Jadi menurut Pak Niko gimana? Lari ke pinggir buru-buru. Ya, jadi karena kamera off ya Pak, kamera kalau orang kamera ini enggak, alasannya kalau kamera mesti pasang, enggak. Ini kayak networknya kurang bagus, saya mesti pasang. Mesti ajarin. Tapi kira-kira kayak gitu. Jadi ada tambahan, kita tuh malah harus mau mendengarkan. Karena we don't know what the future actually will come. Karena yakin sekali orang-orang yang sekarang mereka tuh lebih canggih, anak-anak milenial tuh dengan gadget-gadgetnya mereka lebih cepat untuk lihat apa. Jadi we have to listen to them more. Jadi harus punya agility, punya adaptability, itu jadi kunci-kunci yang penting untuk leader yang bisa jadi mumpuni atau yang jadi efektif. Siap, tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Niko. Luar biasa Pak. Jadi saya sangat salut memang Pak ketika Bapak mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus mempersiapkan pemimpin selanjutnya Pak. Karena tidak bisa dinafikan juga di beberapa tempat, tidak jarang saya temui ada pemimpin yang don't care gitu Pak. Maksudnya as they leave the place ya udah, maksudnya bodo amat gitu. Bukan urusan saya lagi, saya nggak kerja di situ lagi ya. Atur-atur lah manajemen baru gitu kan. Saya sudah mau fokus kerjaan saya yang lama, masa disuruh lagi ngurusin. Apalagi kan mementor, mengkader itu kan butuh waktu, energi, tenaga seperti itu Pak. Jadi memang itu jadi catatan penting buat anak-anak muda di sini juga semua untuk selalu menyiapkan regenerasi pemimpin selanjutnya seperti itu Pak. Nah, dan menarik karena tadi Pak Niko sudah membahasakan tentang itu, saya ingin nanya ke Ketum Angga lebih kepada era disrupsi. Nah kan Ketum Angga ini ibaratnya kerja di industri internet. Saya asumsikan ya mungkin saya bisa salah tapi at least yang punya best helicopter view in the industry right now. Nah bagaimana Ketum Angga melihat yang menjadi perbedaan antara pemimpin zaman dulu sama pemimpin di era disrupsi dan apa sebenarnya tantangannya? Seperti itu. Kalau pantangan biasa nggak boleh dimakan, ini tantangan. Seperti itu, silakan Ketum Angga. Oke, thank you Bang Edil. Jadi mungkin tadi Pak Niko udah banyak bercerita lah tentang ini. Tapi kalau saya punya satu prinsip sih sebenarnya di era-era sekarang nih. Karena memang anak muda sekarang ini lebih susah diatur ya.
Jujur aja dan jujur bukan bermaksud gimana tapi memang kalau kita nih di usia-usia segini di pertengahan kali ya, di zaman-zaman kita kecil kan belum ada handphone soalnya Pak. Jadi kita masih di peralihan, usia-usia peralihan lah milenial gini masih. Tapi ada lagi yang gen-gen yang lahir di atas tahun 2000 lah mungkin ya itu beda banget tuh yang Z tuh. Menurut kita beda banget. Jadi memang tentang mendengar tadi saya setuju banget tuh memang karena kalau anak-anak sekarang kan bentar-bentar healing Pak. Kalau di push dikit langsung healing dia. Aduh. Iya, jadi kitanya juga pusing ya. Jadi kita pusing nih. Tapi gini, jadi saya pelajarin nih ya terutama di asosiasi banyak pelajaran juga ya ngelihat teman-teman di industri telekomunikasi nih. Jadi saya pikir satu kata sih saya always compromise sih, always compromise. Jadi always compromise ini kalau di pengertian saya nih ya, gini. Walaupun kita mungkin bosnya lah hari ini gitu. Kadang-kadang mungkin kita juga dibukain pintu atau dibawain tasnya gitu ya, kira-kira gitu ya. Tapi sometimes anak buah kita juga perlu kadang-kadang kita bawain tasnya gitu. Karena itu akan membuat dia, apa ya bahasanya, susah saya jelasin tapi kayak punya feel yang enak sama kita. Lebih kayak menghargain kita juga. Walaupun benar tadi mungkin di depan Pak Niko sampaikan juga, kadang-kadang kita humble bukan berarti kita ya teman ya gitu kali ya. Tapi kadang-kadang kita mesti ngikutin sabar-sabarnya gitu. Jadi kayak aduh ini kayak gini, aduh. Jadi kita oke lah kali ini kita yang ngikut lah gitu bahasa kita ngikut dia mau apa. Ngambek-ngambeknya kadang kita mesti turutin juga. Aduh ini ngambek-ngambek kayak gini nih. Kadang-kadang kemarin baru case lah di tempat saya. Gara-gara tiket pesawat ngambek gak mau pergi gitu coba. Contoh kayak gitu. Contoh lah kayak gitu. Beda jam lah. Kadang kita perlu yang, karena gini kalau kita bilang, kalau kita langsung marah, gila lo ya masa gara-gara gitu langsung gak jadi pergi gitu ya. Urusan kita yang ke depan nih moodnya rusak semua gitu ya. Mood kita rusak, kerjaan jadi berantakan. Akhirnya kita, ya udahlah udah atur deh gimana pokoknya jangan sampai mood gua rusak. Itu diatur deh tiketnya beres gitu ya. Jadi ntar dia senang lagi, wah thank you Pak gitu. Jadi dia pergi. Jadi ya kadang kita perlu bahasa gini, walaupun kita mungkin lagi jadi leader, tapi kan kadang-kadang kita juga pernah jadi bawahan juga ya, sama waktu dulu gitu. Jadi maksudnya, jadi kita juga harus berpikir, ya tadi compromise lah. Kita berpikir dua sisi kali, di sini sama di bawah ngelihatnya gimana gitu. Jadi mungkin karena, jadi kalau saya selalu berpikiran setiap organisasi atau perusahaan yang saya pegang, kita harus berpikir kedamaian sih ya, keselarasan, maksudnya tuh kestabilan ya, maksudnya kestabilan kali bahasa lebih enaknya. Karena kalau stabil ini akan lebih mudah buat kita untuk bergerak cepat gitu. Ada satu aja nggak stabil, kayak tadi ada yang BT satu aja, waduh rusak tuh tim, kayak gitu ya. Jadi demi menjaga kestabilan tadi, leadernya harus lebih compromise, lihat anak-anaknya, timnya, jadi bisa dibilang kita jadi mesti menjaga kestabilan organisasi yang lagi kita pegang. Biar tujuan organisasi yang lebih besar, mau itu di perusahaan maupun itu di asosiasi, tercapai gitu. Jangan sampai roda-roda ini rusak gara-gara hal-hal kecil ya. Tapi kadang-kadang memang yang perlu dikompromis itu kadang bukan hal gede Pak. Kadang hal-hal yang receh malah justru gitu. Kadang-kadang yang hal-hal yang berbau ke perasaan. Kadang-kadang anak sekarang itu jujur, mohon maaf, banyak perasaannya ya. Bapernya itu lebih tinggi. Saya udah selalu bilang sama teman-teman, kalau lo kantor itu hati tinggal di rumah gitu. Jangan dibawa-bawa ke sini. Jadi kalau dimarahin bosnya ya sudah, selesai di situ aja, besok ketemu biasa lagi. Kita lagi berantem masalah kerjaan, jangan terus dibawa ke sini gitu ya. Kadang-kadang saya selalu ingetin, kalau udah bawa kerjaan ke sini, wah wis nggak beres tuh. Mendingan entah cabut aja deh atau gimana. Itu kan itu nggak akan pernah selesai sampai kapanpun. Jadi memang kita perlu memisahkan antara perasaan sama profesionalisme. Walaupun itu terlihatnya kelihatan gampang ngomongnya, tapi kenyataannya nggak segampang itu sih. Kadang kalau anak-anak udah saya aduh bos gue gini, gue bilang ya kalau enggak ada yang bilang gue sakit hati sama perusahaan gue, kata gitu ya. Terus saya bilang bos kalau lo karyawan lo pasti sakit hati, gitu. Pasti gitu, pasti akan namanya kita anak buah atau karyawan pasti akan mengalami sakit hati. Itu udah fix, kalau mau nggak sakit hati jadi owner gitu aja kan. Tapi itu fix, pasti saya selalu bilang gitu sama teman-teman saya yang bete sama bosnya gitu-gitu ya. Ya kalau namanya kerja kita pasti itu namanya sakit hati, jangan terus habis sakit hati langsung bete, nggak mau kerja, healing kelamaan tapi healingnya sebulan gitu kan repot. Jadi kalau saya lihat memang kebanyakan sekarang kadang-kadang ya tadi
kompromis itu penting ya untuk menjaga kestabilan organisasi atau perusahaan yang lagi kita, karena memang anak-anak sekarang memang kita nggak bisa paksain, terus terang ya Pak Niko ya, nggak bisa paksain, budaya beda, ini beda, semuanya serba beda. Jadi kita memang kadang-kadang ya harus berusaha ngikut juga dengan pola-pola kehidupan yang baru ya di era sekarang. Mungkin itu kali ya Bang Adil. Tepuk tangan untuk Ketum Arif. Luar biasa.